Bisa pergi kemana saja. Saya. Kemarin, Bang. Nggak ada takut apa itu takut roti. Oke, Ya? Bang. Oke, Bang. Bang, nasi goreng enak kali, Bang. Loli Ah. itu datang cuman bawa perkara, bawa Anjir. ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Nggak ngaca anak-anaknya mukulin orang itu nggak bawa. Berterima kasih anak berhijab. Berhijab tapi hamil, masa berterima kasih, Bang? Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Ekspresi kalian gimana setelah mendengar ini, guys? Ekspresi kita seperti foto Rasmanin ya? Ya luar biasa kaget. Gokil, Ayah Fadel melawan Nikita Mirzani bilang Loli mah datang-datang melarat, nyusahin. Berani bener dia, diterkam singa loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update kasus tentang Loli dan juga Fadel. Alias Siluman Beruk. Siluman Beruk kan si lucu, imut, dan menggemaskan, benar-benar rupawan, kawan. Nah, itu dia kepanjangan Siluman Beruk ya. Nah, jadi ini kaget bener guys. Ternyata ada nih, ternyata pabriknya nih, Ayah Fadel itu bilang Loli melarat. Gokil. Loli itu nyusahin. Ini lawannya Nikita Mirzani loh. Ih, serem. Jadi dia akan membahas tentang kasus ini ya. Dimana Nikmir tuh juga sakit hatinya mendengar dan mengetahui anak ini melakukan aborsyong ya. Anjir, anak sekecil itu aborsyong dengan Siluman Beruk guys. Si lucu imut, menggemaskan dan rupawan, benar-benar rupawan kawan. Apa tadi ya? Si lucu imut menggemaskan, benar-benar rupawan kawan. Nah, itu dia maksudnya. Nah, jadi kita akan membahas kasus ini dulu sebentar tentang Fadel ya. Jadi sebelum Fadel ini ada Rasman guys. Jadi Rasman ini malah dia ingin melaporkan Nikita Mirzani atas nama Loli. Gokil. Coba kita denger dulu ya, Bang Rasman ini ya. Yang korbannya kan Loli, Bang, bukan abang. Wafi, kemana mereka? Lantaran kan itu dari harusnya Loli yang laporin. Harusnya Loli Saya ngelaporin. bilang ketika kita melihat ada satu awas Iya, satu apa, Bang? kejahatan juga itu dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang yang akan melaporkan itu sekarang dia dijemput paksa, Iya. apakah boleh orang yang diduga membiarkan anaknya terlantar dan anaknya berontak, lalu kemudian dia bisa dianggap sebagai tindakan anak di bawah umur dengan serta-merta? Enggak dong. Ngomong apa sih? Padahal ini kan Loli ini kan dijemput sesuai SOP ya. Sesuai SOP penjemputan itu. Jadi ada banyak macam saksi, juga ada dari pihak berwajib juga ikutan. Dari kalau nggak salah dari Komnas Anak atau LPSK, lupa, Let's Go. Ibunya sendiri bahkan yang meminta dijemput gitu. Itu kan sesuai SOP gitu. Ini kan yang jemput bukannya istri Rasman. Harusnya kalau yang jemput istrinya Bang Rasman baru dilaporin. Ini emaknya sendiri nih yang jemput. Juga belum dipanggil untuk memberi keterangan. Kalau kami sebagai terlapor oleh NM di Polda Metro, belum juga ada panggilan. Jadi saya masih bisa pergi kemana saja. Saya ada kerja di luar negeri. Kenapa tiba-tiba rambutnya ada Elvis? Ada kerja di luar negeri katanya guys, gokil. Tapi kalau kalian mau wawancara, saya layani. Oke? Berarti sama kayak NM ya Bang, jalan-jalan ke luar negeri ya Bang? Jalan-jalan. Sama dengan dia perempuan, saya laki-laki. Gitu. Bang buat netizen dong. Bang. Sudah ya? Abang takut nggak dilaporin Nikita, Bang, kemarin, Bang? Nggak ada takut apa itu takut roti. Oke, Ya? Bang. Oke, Bang. Bang, nasi goreng enak kali, Bang. Brengsek banget nih wartawan, kalian dengar gak? Tadi ada yang bilang, Bang, nasi goreng enak nih Bang. Wartawan brengsek juga ya. Brengsek juga wartawan. Saya nggak mau nanti kalian anggap saya apa, tapi jangan gitulah. Ya? Bang, dadah. Aduh, kok injek. Kaki. Dadah, well. Bang, keluar negeri mau ngapain, Bang? Dada well. Mau ngapain? Dada well. Tadi kalian dengar gak? Wartawannya bilang dada well. Barudak well. Bang, Mau jalan, mau kerja. ngulangin stres, Bang. Ngilangin Nggak stres. ngulangin stres. Enggak. Healing ya Bang, Saya ada healing. muka stres. Enggak ada, Bang. Kalau misalkan dituding takut Bang, kabur gimana Takut itu gitu Bang? mau ngilangin. Ditanya ngilangin stres gak Bang? Emang muka saya ada stresnya? Muka Abang yang membuat stres nih. Loh.
Aduh, aduh, sakit. Aduh. Rasman kocak banget, aduh sakit banget sih. Let's go, gila ini tumben banget, let's go full ketawa ya. Dia marah. Abang Rasman keluar negeri ngilangin stres. Emang muka saya ada stresnya? Masalah Rasman ini ada konferensi pers, dia tidak mengikuti Fadel ya. Bahkan keluarganya Fadel sekarang untuk terang-terangan menantang Nikita Mirzani itu. Keluarganya bro, keluarga siluman bro. Terang-terangan menantang Nikita Mirzani, gila. Nih bener-bener hebat sih satu keluarga ya. Nantang Nyai loh. Let's go sih, kayaknya dia paling males ya berurusan sama orang yang kayak Nikita Mirzani ya. Karena kalau lawan Nikita Mirzani itu menang jadi abu, kalah jadi arang tuh. Apa sih? Menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya. Oh ya, susah banget sih karena energinya dia kalau berantem sama perkara ya, Nikmir itu ya, itu energinya tuh strong banget guys, kuat banget dia menghadapi perkara ini ya. Jadi kita lihat di sini bahkan terang-terangan papanya Fadel ya bilang kalau Loli itu pembuat masalah gitu. Bahkan duit Loli itu nggak ada ke keluarganya Fadel. Tajir juga lu ya. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai yang pertama sampai terakhir itu sarjana semua. Wes sarjana semua. Gantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuman bawa perkara, bawa Anjir, gokil. Satu-satu itu big trouble, itu big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan. Gokil, itu kecil-kecilan. Baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oleh berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini ya kita meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Datang melarat ya. Gokil. Asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar, ibunya nih itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebel semua. Bonjir, gila, Loli dikatain abis, Nikmir, masa mau Laura dikatain? Balas Nikmir, balas. Jadi keren sih. Anak saya ini sarjana semua. Apalagi kalau kita lihat si Loli ya, itu datang-datang tuh bukan bawa sarjana, bawa perkara gitu. Dia nggak ngaca anak-anaknya mukulin orang itu nggak bawa. Bawa perkara di penjara juga kan 2 kalian. Ngatain anak orang bawa perkara, anak sendiri juga di penjara. 3-tiganya kan anaknya itu ya, kalau lihat gue nggak salah ingat ya, ada kasus pemukulan kan. Gokil. Terus dia bilang Loli ini datang bawa masalah, kita benahi satu. Emang ada dibenahin? Kayaknya masalah Loli kan duit doang ya, duit minjem sana sini ya. Kayaknya kalau orang tuanya Fadel yang benahin, bayarin duitnya kayak enggak juga sih. Kayaknya emaknya sih, menurut Rizko ya. Kayaknya emaknya yang memang membenahi, bayarin utang diam-diam. Nah, itu pertama. Nah, apa maksud dia membenahi masalahnya si Loli? Apakah tanda kutip ya, isu dugaan aborsi itu termasuk dalam membenahi? Ya, ini pertanyaan kita kan ya. Karena kan ada isu itu ya. Jadi kalau memang isu itu benar, di mana Loli itu Hamidun dengan siluman beruk gitu. Apakah dia dibenahi dengan cara diaborsiong? Nah, ini pertanyaan kita ya. Dibenahi seperti apa? Masalah-masalahnya dibenahi seperti apa gitu. Akhirnya Loli ini akhirnya dapat endorse kecil-kecilan. Gila, endorse-nya Loli kecil-kecilan dibilang bro. Padahal di zaman itu kita tahu ya, Loli ini kalau di endorse-nya harusnya sih mahal ya. Cuman entah kenapa Loli itu jarang mau terima endorse. Kemarin itu ya di zaman baru berbalik dari Indo gitu. Apalagi yang endorse-nya dia kan kebanyakan mungkin judol atau apa ya, lupa slot atau apa gimana, lupa lah gitu. Dia bilang janganlah beritakan bahwa Loli ini datang-datang bawa duit banyak, bawa duit dari surga. Padahal duitnya nggak seberapa, karena kita minta dikit. Apa gimana ini pertanyaan ya. Dan dia bilang untuk ibunya, Nikmir ya, tuh jangan omong besar. Gila, Nikmir dibilang jangan omong besar lu gitu. Dia datang-datang itu bikin masalah, bikin perkara. Nikmir, anakmu dibilang bikin masalah loh, Nikmir. Lawan! Let's go temen nih kalau udah lawan-lawan kayak gini. Aduh. Nggak bisa sih. Let's go rasa ayahnya Fadel ini serta-serta bilang, Loli datang-datang bawa masalah. Loli datang-datang bawa ini, itu, bawa ini. Yang
minta pacaran sama Loli kan si Fadel Bajida ya. Karena kalau kita tahu sih Fadel itu kan DM-in cewek-cewek lain ya nggak digubris ya, cuman Loli doang yang mau gubris. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Gokil. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak berterima kasih dia. Oh, gokil. Harusnya si ibu itu berterima kasih anaknya berhijab. Nah, berhijab tapi hamil, masa berterima kasih, Pak? Ya pertanyaan ya, kalau memang isu itu benar ya, gitu. Dipaksa terima kasih gitu. Tidak perlu. Saya sih dengan nilai ta'ala saya menolong anak yang terlantar kalau manusia plastik begini. Manusia plastik, guys. Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Gokil, dia bilang saya di sini lillahi ta'ala cuman menolong anak terlantar. Loli dibilang anak terlantar. Ada terlantar, Erik Mir, maju dong gitu. Kalau mau nolong anak terlantar itu ya dijagain, dikasih makan, dibiayain, bukan di markup. Kan katanya kabarnya gitu ya, apartemen Loli itu harganya berapa juta gitu, tapi dinaikin sama tanda kutip ya, dugaan kasusnya ya, dinaikin sama keluarganya Fadel, kakaknya atau siapa itu. Jadinya 7 juta harganya per bulan gitu, per bulan ya. Terus belum lagi yang lain-lainnya. Bahkan masih bisa ngambil keuntungan dari anak yang terlantar. Aduh, zolim. Tuh, manusia plastik, guys. Sebut Nick Mir manusia plastik, Tuhan aja dihina. Merubah-rubah muka itu kan merubah ciptaan Tuhan. Ekspresi kalian gimana setelah mendengar ini, guys? Ekspresi kita seperti foto Rasmanin ya. Lihat deh foto Rasmanin di belakang ya. Dia aja bingung ya, ada ngomong apa ini lu. Itu dia, guys. Jadi peperangan sepertinya akan dimulai. Masa Nick Mir diem aja didengerin seperti ini. Ayo maju dong Nick Mir. Ini saatnya keluarkan taringmu, Nyai. Bahkan kabarnya hasil visumnya udah keluar ya, visum abortionnya ya gitu. Dari pengacaranya dikonfirmasi bahwa sedih hatinya Nick Mir melihat visum hasil abortionnya ya. Kita dengerin ya. Ya luar biasa, kaget itu aja. Yang lain-lain Kaget. kalau dia datang aja ditanya. Ada shock juga Bang, ya, kaget ya Bang. Jadi suatu hal yang luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sebagai seorang ibu dia kaget kok sampai seperti ini, itu aja. Yang lain-lain ya saya nggak bisa jelaskan. Kalau ada waktu silakan tanya ke Nikita Mirzani aja langsung. Bang, hari ini proses penyelidikan juga dari pengelola apartemen ini yang Saya nggak paham siapa yang dalam proses ini, karena jujur kedatangan saya ada terkait dengan persoalan lain. Cuma karena teman-teman datang, saya jelaskan kalau memang ada kaitannya. Tapi khusus kedatangan saya hari ini tidak ada relevansinya, jadi tidak terkait dengan laporannya Nikita. Saya ada. Itu dia, guys. Katanya Nikita kaget dengan hasil visum abortion. Jadi fix ya, sudah dicek ya. Dan mungkin selain dicek, mungkin juga Loli sudah ya, kan udah terlepas dari ilmu Kang Fadel ya. Ilmu cicak-cicak di dindingnya ya gitu. Jadi mungkin udah menceritakan juga sama mamanya ya. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan Nick Mir gitu. Tapi di sini kekalahan sih mungkin kalau memang hasil abortionnya benar ya, itu kekalahan akan diterima Fadel terutama, guys. Itu dia mengambil banyak banget perkara-perkara ya, terutama penculikan anak di bawah umur, lalu pelecehan seksual di bawah umur gitu. Apalagi sampai abortion kan, itu juga berarti pembunuhan ya. Pembunuhan janin bayi itu kan, itu dosanya besar banget tuh kalau sampai terbukti ya. Kalau sampai terbukti berarti omongan papahnya di depan, anak saya sarjana, anak saya imannya kuat, itu dipatahkan semua tuh. Oke, itu guys, terima kasih banyak buat teman-teman Let's Go yang sudah berdonasi dan mensupport Let's Go dari Super Thanks dan juga Saweria. Tapi hari ini gila, banyak banget yang ngasih support, guys. Yang pertama kita bacain ya, karena dibaca banget ya, dari Nintiana Rohim gitu. Keren banget, Let's Go gitu. Ini ngomongin kemarin lagunya Rudiana ya. Kalian udah dengerin lagu Rudiana, lagunya Sudirman belum? Suara Let's Go memang sumbang ya. Jangan didengarkan suara Let's Go, dengarkan saja nadanya ya. Tolong kalian yang bisa cover, yang lagunya bagus ya, yang suaranya bagus, tolong di cover ulang ya. Itu kuncinya F, C, G, D minor gitu. Refnya C, G, A minor, E minor, F, C, G. Nah, itu deh, tolong yang di cover ya, yang suaranya bagus ya. Memang Let's Go tahu suaranya Let's Go itu sumbang. Makasih banyak ya itu. Dari Elena Milia, thanks gitu. Kalau nggak salah, kenapa Pak Polisi yang mau wawancara pada menghindar? Nah, doa terbaik ke-7 terpidana dapat bebas. Tuhan itu maha melihat. Betul, mantap Eliana.
Aneh banget sih kemarin kalau ngikutin kasusnya Sudirman ya. Orang-orang tuh pada capcus gitu. Terutama ladusing-ladusing ya. Dari Laskar Belgedes gitu. Jauh bang. Kalau Cirebon jadi kota reformasi hukum, ada lagi kasus wanita bercadar menuduh memfitnah suaminya, melecehkan, mencabuli anak. Waduh, tiri dan kebohongan fitnahnya disampaikan di podcast Uye Kuye. Masa sih? Bunda Maya sama Grace Tahir. Coba nanti dicek ya gitu. Karena Lesko kemarin bilang Cirebon itu akan jadi kota reformasi hukum ya kalau sampai 6 terpidana ini bebas gitu. Dari Kalalit gitu. Dari Jakarta ke Semarang buat yang sering lintas Pantura, mau naik motor atau zaman belum ada tol pakai mobil. Coba jawab kota mana yang banyak razia dan kena tilang. Oh gitu. Pasti Cirebon. Kalau di Semarang lolos, Pekalongan lolos, tapi di Cirebon busted anjir. Gara-gara tutup pentil sebiji. Aduh, siapa yang pernah kena ladusing Cirebon? Masa iya guys? Masa kalau kalian lewat Cirebon itu dari mana namanya? Dari lintas Pantura itu kalau pentil aja berbeda, itu kena busted kalian guys. Kena tilang gitu. Tilep jangan bilang gitu. Masa iya? Oh, kill juga. Cirebon memang wow guys. Makanya kita perlu kota reformasi hukum dimulai dari Cirebon. Dari Sri Wahyu dalam 1 Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu dalam 1 termantap terbaik gitu. Thanks, makasih banyak. Sri Wahyu 861. Dari SpongeBob buat suara sumbang let's go. Lah. Kamu sangat pengertian banget sih SpongeBob. Suara let's go memang suara emas ya. Emas kan kuning itu tai ya. Suara let's go memang kayak tai. Thank you banget SpongeBob ya. Ardianti, lagunya enak didengar, benar. Cuma suaranya yang nggak enak dengar ya. Mukanya let's go juga nggak enak dilihat. Makanya cuma denger lagunya aja gitu. Jangan didengar suaranya. Makasih banget buat teman-teman nih sobat Let's Go yang udah mensupport Let's Go lewat donasi-donasi yang ada di link di bawah ya. Kalau kalian suka sama video Let's Go dan ingin Let's Go pita suaranya mengerti pita suara Ariel, tolong di donasi di link di bawah di Saweria atau di Super Thanks. Itu deh guys, omongan tentang statement dari ayahnya si Fadel, dan ini juga berita tentang si Fadel. Kita juga masih menunggu berita tentang 6 terpidana lainnya. Apakah ada update? Pasti Let's Go akan update. Dan untuk Nick Mir, kalau ada update ini juga lumayan seru ya sekarang. Karena dari pihak Fadel ini akan memulai peperangan gitu. Perang Mahabharata ini akan terjadi apa gimana nih? Thank you banget teman-teman. Kita kembali lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye.